Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA MA Sederajat. Adapun materinya itu adalah bab 2, membangun budaya taat hukum. Sementara sub pembahasannya itu adalah bagian A, membangun kesadaran hukum. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran, pada bab ini kalian diharapkan mampu menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenapa kesadaran hukum sangat penting? Yaitu supaya kita mengetahui dan mengerti tindakan hukum yang dilakukan beserta akibat hukumnya, serta mampu membedakan perilaku yang baik dan juga perilaku yang buruk. Mengerti bahwa perilaku tertentu itu diatur oleh hukum yang berlaku disebut juga kesadaran hukum. Pernahkah kalian merenungkan dan berpikir tentang apakah kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya ataukah diperoleh melalui pengalaman? Pertanyaan tersebut kembali kepada diri kita sebagaimana kita mempunyai kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum artinya mengetahui dan mengerti tindakan hukum yang dilakukan beserta akibat hukum serta mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk, mengerti bahwa perilaku tertentu itu diatur oleh hukum yang berlaku disebut juga kesadaran hukum. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk berbuat baik dan taat hukum karena merupakan pemenuhan kebutuhan akan kehidupan bersama. Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya merupakan kesetiaan seseorang atau kelompok sebagai subjek hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodasi kehendak hukum itu sendiri. Yang pertama, kesadaran hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Nah, untuk mewujudkan tujuan hukum dipersyaratkan adanya kesadaran hukum. Sadar artinya insaf, merasa, tahu, atau mengerti berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian kesadaran hukum tersebut mencakup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut. Yang pertama, ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. Yang kedua, hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Yang ketiga, rendahnya tingkat pelanggaran hukum. Yang keempat, tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Yang kelima, penegak hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Yang kedua, tujuan hukum. Tujuan hukum antara lain yang pertama menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan. Yang kedua, menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Yang keempat, melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Tujuan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum, tentunya diperlukan alat-alat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi bertugas mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan. Jaksa merupakan alat negara sebagai penuntut perkara pidana di pengadilan. Hakim bertugas sebagai pemutus perkara di pengadilan.
Tiap-tiap alat penegak hukum memiliki peran dan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, sumber hukum. Nah, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Tahukah kalian apa arti dari sumber hukum? Menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah provinsi. Yang terakhir adalah peraturan daerah, kota, atau kabupaten. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.